Jadi perjuangan mengakali sesuatu sampai akhirnya mencapai sesuatu itu. Nah sesuatu itu nanti kita pegang benar untuk kita zikirkan, untuk kita wiridkan. Sesuatu yang sudah kita capai namanya wirid, buah, biji, ya wirid. Nah wirid itu kita zikirkan, kita pelihara di dalam memori terus menerus. Apapun saja pertanyaannya, pasti jawaban saya adalah jawaban yang menurut saya berasal dari Islam. Tapi mungkin omongan saya itu akan makin mundur. Sebab kalau ngomong Islam itu pasti akan sampai ke orang yang mendengarkan dengan wacananya masing-masing. Maka saya mungkin butuh mundur. Yang saya maksud Islam itu bukan formalitas sistem nilai yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi nanti akan mengantarkan kita kepada asal-usul segala sesuatu. Jadi sampai ke awal mula segala sesuatu, sampai ke Allah itu sendiri. Jadi Islam yang saya maksud itu bukan yang Anda pelajari secara akademis, tetapi Islam itu sebagai satu kosmos nilai yang sejak awal memang sudah diterapkan oleh Allah jauh sebelum Muhammad ada, jauh sebelum Adam ada, bahkan mungkin jauh sebelum para malaikat ada. Jadi mungkin saya mundur. Nah, yang saya maksud dengan Islam itu gimana jarak antara Islam dengan saya atau antara Islam dengan Anda. Islam itu kan bukan mata pelajaran. Islam itu lebih merupakan, kalau bahasa sehari-harinya itu adalah kepercayaan dan cinta. Kita butuh mencintai, maka salah satu bekalnya adalah mempercayai. Kita hanya bisa mempercayai kalau kita memang mencintai, dan kita hanya bisa mencintai kalau kita mempercayai. Itu dialektika antara iman dengan mahabbah kan gitu sebenarnya. Nah, di mana letak ilmu, di mana letak pengetahuan? Tidak mungkin Anda mempercayai sesuatu tanpa ada rentang pengetahuan di antaranya, kan begitu. Jadi sebenarnya semua pertanyaan Anda nanti akan saya jawab di dalam konteks seperti itu, dalam kosmos pemahaman seperti itu. Jadi misalnya kalau Islam disebut ilmu bisa juga, tapi jangan lupa Islam itu bukan universitas, bukan sekolahan, bukan kurikulum, tapi dia mengandung beribu-ribu dan tidak terhingga pintu ilmu. Jadi ilmu itu sudah pasti sesuatu yang harus dimasuki oleh setiap pelaku Islam, karena dia menyediakan pintu-pintunya. Sekarang sebenarnya kowe ora sekolah, asal kowe mengislamkan dirimu, maka kamu dengan sendirinya akan bersekolah. Dalam hal apa saja. Misalnya sekarang pertanyaanmu soal lupa. Kalau dalam bahasa budaya ada kalimat al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kelak ini bisa menjadi legitimasi bahwa orang lupa itu tidak apa-apa, orang salah itu tidak apa-apa, karena sudah ada pasal filosofi dan hakikat hidup bahwa manusia itu memang hobinya atau salah satu keniscayaan kehidupannya adalah salah dan lupa. Nah, di situ muncul ilmu, muncul kewaspadaan, muncul pengetahuan untuk supaya pasal yang saya sebut tadi tidak menjadi legitimasi untuk membuat kita boleh salah dan boleh lupa, kan begitu. Nah, sekarang kalau ngomong lupa berarti lawannya adalah ingat. Kalau ingat di dalam Islam Anda tahu itu zikir namanya. Ya, zikir itu ingat, ya tadzakar itu mengingat, mudzakarah itu adalah ego atau perilaku untuk selalu mengingat sesuatu. Kemudian tadzkirah juga ya. Kemudian ada, nah zikir kan salah satu tradisi utama spiritualnya orang Islam. Maka zikir itu sebenarnya adalah sebuah pelajaran psikologi, sebuah pelajaran sosial, sebuah pelajaran kejiwaan, sebuah pelajaran peradaban, sebuah pelajaran politik, pelajaran sampai ke tingkat medis. Kita jangan sampai lupa bahwa kita ini adalah, jadi gini, kan sekarang kalau ngomong ngomong lupa berarti ngomong ingat, kalau ngomong ingat berarti ngomong zikir, kalau ngomong zikir berarti yang berzikir itu kan bukan hanya peristiwa kesementaraan manusia menghafalkan sejumlah kata dari Al-Quran atau dari kiai, dari Nabi untuk kita zikirkan. Zikir itu artinya adalah pelajaran tentang bahwa
yang punya ingatan atau memori pada manusia kan bukan hanya pengalaman sejarahnya, gennya juga punya, DNA-nya juga punya ingatan, sel-selnya punya ingatan, bahkan benihnya ketika Allah mentakdirkan dia menjadi manusia kan sudah ada ingatan tentang perjanjian antara kita dengan Allah yang kita tidak ingat. Hampir 100% manusia tidak ingat itu. Karena apa? Karena memang sering kita omongkan bahwa yang namanya pendidikan itu sebenarnya adalah metode untuk mengantarkan murid mengingat-ingat apa yang harus dia ingat, dan mungkin di satu pihak melupakan apa yang sebaiknya dilupakan, misalnya dendam, sakit hati, dan itu urusannya bermacam-macam. Tapi sekarang, jadi sebenarnya kalau kita ngomong Islam bukan ilmu, Islam itu cinta dan kepercayaan. Tetapi untuk menjalankan dialektika antara cinta dan iman, itu kita membutuhkan pengetahuan, membutuhkan ilmu. Nah, maka ilmu bukan substansinya, ilmu adalah torikotnya, ilmu adalah caranya, ilmu adalah pintu-pintunya untuk memasuki. Jadi misalnya gini, sekarang kamu menjalani Islam saja dengan urut, itu sudah sebuah kurikulum universitas yang luar biasa. Misalnya kalau di Ma'iyah kita mengenal ada proses tadris atau tadarus, kemudian ada proses ta'lim, kemudian ada tahap ta'rif, ada tahap takdib misalnya. Jadi ingatkan supaya nggak lupa kan harus ingat. Untuk ingat kan harus tahu yang diingat itu apa. Maka dibutuhkan sejak kecil harus ada tadris atau tadarus. Jadi anak kecil di TK sampai SD itu mengenali barang-barang yang nanti sampai tua harus kamu ingat, kan begitu kan? Ini tanah, ini pasir, ini katel, ini gunung, ini bukit, ini pohon, ini Allah, ini Nabi, ini segala macam. Jadi itu namanya tadris. Mengidentifikasi atau mendaftari segala sesuatu yang nanti kita rekap, yang mana yang harus kita ingat selamanya, mana yang boleh kita lupakan, mana yang penting pada saat tentu kamu ingat misalnya. Itu kan ada nanti di dalam dialektika sosial ada daftarnya, ada kepantasannya masing-masing. Misalnya kamu punya istri, jangan sampai tidak ingat hari ulang tahunnya. Misalnya, kalau enggak nanti kamu celaka. Umpamanya gitu. Nah, jadi soal lupa dan ingat saja sudah ada mata pelajaran yang luar biasa banyak. Jadi tadarus atau tadris adalah mengenali apa-apa yang perlu diingat. Nah, nanti ada pasal diingat sampai kapan, diingat seberapa lama, kenapa harus diingat, seberapa mendalam diingatnya, dan seterusnya. Itu nanti ada sub-sub pelajarannya lagi. Nah, kemudian taklim, jadi ada majelis tadris, kemudian ada majelis taklim. Taklim adalah mengingat seluas mungkin. Untuk bisa mengingat hal-hal secara luas berarti harus seluas mungkin pengetahuan kita. Maka menjadi Islam adalah orang yang selalu mencari pengetahuan. Karena kita harus ingat seluas-luasnya. Dari peta kecamatan dan desa kita, kabupaten sampai nasional, sampai dunia, sampai Milky Way, sampai supernova, sampai galaksi yang tidak terbatas, sampai di luar ruang itu ada ruang apa tidak, dan seterusnya, sampai kita nggak bisa membayangkan bahwa ruang harus terbatas. Tapi kalau ruang itu terbatas, di luar batas itu ruang apa bukan, kan begitu. Tapi kalau ruang itu tidak terbatas, kita juga tidak bisa mencapainya. Jadi itu saja sebuah bahan untuk zikir yang luar biasa. Kalau manusia ingat tiap hari, maka dia tahu bahwa dia tidak berdaya, dia sangat kecil, dia sangat kerdil, dia sangat debu, dia sangat tidak berarti apa-apa di tengah alam semesta ciptaan Allah. Terus kalau ta'rif adalah mengingat sedalam-dalamnya, kalau taklim mengingat seluas-luasnya, kalau takdib adalah aplikasi dari keduanya tadi. Sebagaimana kalau kita paralelkan, Rahman adalah cinta yang seluas-luasnya, Rahim adalah cinta yang sedalam-dalamnya. Kemudian dia berdialektika, dia menjadi dia menjadi bangunan, sehingga menjadi bulatan yang kita tidak tahu ada sisinya apa tidak, tapi kita membayangkan itu bulatan. Itu hanya bayangan, bukan berarti alam semesta ini bulatan ya. Itu hanya batas kemampuan manusia untuk membayangkan ruang atau alam semesta ini. Nah, jadi setelah kita membiasakan diri untuk hidup di dalam dialektika antara Rahman Rahim, antara taklim dengan takrif, maka takdib kita atau pemberadaban perilaku kita sehari-hari akan
akan terbimbing secara rasional maupun secara naluriah dari dalam diri kita. Jangan lupa bahwa Allah bekerja sangat nyata di dalam diri seseorang. Dan Anda kalau mempelajari diri Anda kan juga sudah tidak akan tercapai lagi. Misalnya di otak Anda aja ada berapa helai urat saraf, ada berapa miliar, ada berapa sel, ada berapa bulatan-bulatan kecil, ada berapa virus, ada berapa bakteri, ada berapa segala macam. Kan kita juga tidak akan mampu. Jadi kita jangan sok pinter. Jadi tidak berarti Islam itu tidak pro terhadap ilmu. Islam itu iman dan cinta. Tetapi ilmu diperlukan. Nah, kalau Anda memperlakukan Islam hanya dengan ilmu, Anda akan mati di tengah jalan karena Anda tidak akan mampu mencapai apapun. Wong yang makro tidak bisa kita bayangkan, apalagi yang mikro. COVID-19 ini adalah sesuatu yang tidak kasat mata dan pakai mikroskop dengan perbesaran dengan zoom berapapun belum tentu dia kelihatan. Artinya kalau kita sekarang memang teknologinya tinggi, misalnya kita punya alat sak handphone gini untuk gini-gini kan ketok oke ono corona ora ojo rono kae ora ono corona ora rono kan kita tidak punya alat itu. Artinya manusia sekarang hancur lebur ilmunya karena ternyata tidak tahu apa-apa mengenai sesuatu yang begitu kecilnya, yang begitu seolah-olah tidak berdaya. Jadi ilmu modern sekarang itu kan sudah seperti Fir'aun yang bangkrut lah. Artinya makhluk Tuhan yang menuhankan diri, makhluk yang mengkholikkan diri, tetapi sekarang tergeletak dan tercampak di dalam ketidaktahuan, di dalam kehampaan, di dalam kekosongan yang dia tidak ngerti apa-apa. Sampai akhirnya sekarang kita harus menemukan kelahiran baru, menemukan kesadaran baru, kerendahan hati baru, dan seterusnya. Nah, saya kembalikan kepada ingat dan lupa. Kalau kita terus-teruskan, sekarang kalau dalam pelajaran Islam kan pertama waktu SD etika kan kita deres itu dari bahasa Jawa dari kata tadarus. Deres itu kan tahap awal dari pengenalan apa yang besok harus kita ingat. Itu namanya. Yang kita zikirkan itu apa saja. Makanya zikir itu salah satunya adalah yang dikenal secara formal adalah kalimat-kalimat Allah atau kata-kata dari khasanah Islam. Sesungguhnya zikir itu adalah Anda menyadari segala sesuatu secara menyeluruh, bahwa Anda tidak bisa melihat pohon tanpa menemukan Allah kan begitu. Anda tidak bisa bangun tidur tanpa ingat kepada Allah. Anda tidak bisa mimpi tanpa kesadaran tentang Allah dan seterusnya. Nah, itu yang namanya tadarus. Itu mestinya pelajaran SD itu sederhana aja. Inilah yang harus kamu ingat-ingat dalam hidupmu ini. Tidak usah dipelajari dulu, didaftari aja. Di rumah harus ingat ini. Di luar rumah, di kebun harus ingat ini, di pasar ingat ini, di jalan ini. Pokoknya didaftari aja apa yang harus dizikir, apa yang kamu tidak boleh lupa. Supaya nanti begitu Anda akil balik pada usia belasan tahun ya. Akil balik ini kan SMA sebenarnya. Malah untuk orang sekarang malah sudah universitas. Akil itu artinya orang yang sudah bisa memperlakukan segala sesuatu dengan akalnya. Bagian dari akal adalah ingatan, pemikiran, analisa, dan sebagainya. Akil adalah orang yang sudah berakal, orang yang sudah bisa menggunakan akalnya. Balik adalah orang yang sudah bisa sampai dengan mesin akalnya, dia bisa sampai kepada sesuatu yang dia harus ingat. Nah, ingat itu kan kalau diterusin kan tidak hanya ingat dong, ya dipegang, ya dilakukan, ya diistiqomai, dimustaqimi dan seterusnya. Nah, sekarang kan dari perspektif semua tadi kan kita tahu betapa kita ini memang tidak terpelajar. Kita semua ini tidak terpelajar secara Islam. Dipikirnya Islam itu adalah pelajaran agama yang merupakan bagian dari kurikulum nasional. Bahwa Islam itu adalah sebuah pelajaran yang jauh lebih luas, jauh lebih tartil, jauh lebih kaya pintu-pintunya untuk memasukinya. Ya, jadi akil balik aja sekarang kan kita tidak paham. Rata-rata kan orang akil balik itu ya wong wis mimpi basah ngono tok to. Akil balik itu adalah orang yang akil. Akil itu someone who use al-akal. Seseorang yang sudah bisa menggunakan akalnya. Nah, kata mengakali itu kan memperlakukan sesuatu dengan akal, bukan menipu. Nah, kita kan sudah ditipu oleh kebudayaan kita berpuluh-puluh tahun, mungkin berabad-abad,
bahwa mengakali itu sama dengan ngurii kalau bahasa Jawanya. Bahwa mengakali adalah memperlakukan sesuatu secara atau dengan akal. Nah, balik itu mencapai. Jadi perjuangan mengakali sesuatu sampai akhirnya mencapai sesuatu itu. Nah, sesuatu itu nanti kita pegang benar untuk kita zikirkan, untuk kita wiridkan. Sesuatu yang sudah kita capai namanya wirid, buah, biji. Ya, wirid. Nah, wirid itu kita zikirkan, kita pelihara di dalam memori terus-menerus. Itu namanya zikir. Nah, sekarang tinggal kita daftari. Kamu kan punya maksud untuk menunjuk sesuatu, misalnya kita tidak berzikir dalam soal sejarah. Misalnya bangsa kita kurang berzikir soal apa yang dulu ditemukan oleh nenek moyang kita. Kenapa dulu kita tidak boleh duduk di atas bantal? Kenapa kita dulu tidak boleh tidur siang? Kenapa waktu maghrib kita jangan sampai ngantuk? Kenapa waktu subuh kalau bisa jangan tidur lagi? Kenapa kalau kan banyak sekali yang kita pikir itu klenik kita, karena kita ini sok modern, sok hebat. Kalau orang modern kan cirinya gini, kalau dia tidak tahu disebut salah kan gitu. Terus dia ejek kan gitu. Padahal kan urusannya kan dia belum tahu. Sama dengan Tuhan diperlakukan oleh orang modern, Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara akademis, maka dia tidak ada. Gitu. Sampai Stephen Hawking pun mengatakan Tuhan tidak ada. Seolah-olah manusia itu punya kemampuan untuk menyebut ada dan tidak ada. Padahal dia adalah sebuah ada yang sebenarnya tiada, sesuatu yang hanya diada-adakan oleh Allah. Satu simulasi semestawi yang sangat besar yang diciptakan oleh Allah. Karena kamu merasakan manis saja itu kan karena ada alat di lidahmu untuk merasakan manis gitu kan. Kalau alat itu sama Allah dicabut kan kamu tidak bisa merasakan manis. Dan itu berlaku untuk segala hal yang lain. Jadi seluruh kepandaian manusia, seluruh ilmu manusia itu batal ketika receivernya atau alat atau softwarenya, hardwarenya itu tidak berlaku. Nah, jadi kembali ke soal lupa tadi. Nah, sekarang kita tinggal mendaftari bangsa Indonesia lupa apa saja.